Kita bersyukur pada pagi hari ini kita sudah memasuki pada minggu kedua di bulan Oktober ini. Dan kita akan bersama-sama untuk beribadah walaupun masih di dalam daring, tapi kita bersyukur karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita akan memulai ibadah kita masuk dalam doa teduh. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Rajaku, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Ibadah pada pagi ini dimulai dengan pertolongan Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal menyertai ibadah kita pada pagi ini. Amin. Kita akan menyambut dengan bersama menaikkan pujian Bumi Penuh Kemuliaan-Nya. Suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Allah Maha Kuasa. Suci, suci, suci. Allah Maha Mulia. Bumi suci, Allah Maha Kuasa. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Suci, 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 Allah Maha Mulia. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah bumi penuh kemuliaan-Nya. Bapa, kami sungguh bersyukur, ya Tuhan, karena Engkau Allah kami, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang suci, dan Engkau Tuhan adalah Tuhan pencipta langit dan bumi.
Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini. Untuk kesetiaan Tuhan yang tidak habis-habisnya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami membawa diri kami dalam tangan-Mu. Mohon pengudusan daripada Tuhan. Dan Tuhan menolong kami supaya kami sungguh-sungguh ya Tuhan menyiapkan hati kami dipenuhi oleh kasih-Mu. Dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan pada pagi hari ini. Untuk datang ke hadapan-Mu, bersyukur, memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini. Di mana Tuhan kami percaya Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami. Engkau hadir tengah-tengah keluarga-keluarga yang saat ini sedang beribadah dimanapun berada. Tuhan kiranya juga membawa kami untuk sungguh datang bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Untuk menyadari betapa kami manusia yang terbatas. Kami manusia yang berdosa ya Tuhan. Yang seringkali kami mungkin dalam perkataan dan perbuatan kami menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Untuk itu kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Sebelum memulai ibadah kami di pagi ini, kami berdoa supaya Tuhan Engkau menguduskan, menyucikan dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa juga menyerahkan ya Tuhan di dalam tangan kasih-Mu ya Bapa, untuk setiap jemaat-Mu, setiap umat-Mu yang saat ini sedang dimanapun berada ya Tuhan, yang mengalami pergumulan, yang sedang dalam keadaan sakit, mohon kiranya Tuhan juga menjamah mereka, memberikan kepada mereka Tuhan kesembuhan daripada-Mu ya Tuhan, memberikan kepada mereka kelepasan dari segala pergumulan yang mereka hadapi. Bapa, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kami menyerahkan untuk gereja-Mu, menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan. Mohon supaya Tuhan di masa-masa pandemi ini kami belajar untuk tetap taat dan setia, untuk belajar untuk selalu menjaga hati kami di hadapan Tuhan, belajar untuk selalu bijaksana di dalam melalui hari-hari dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa, terima kasih, kami serahkan ibadah pada pagi ini. Mohon kiranya Tuhan memberkati untuk setiap hamba-Mu ya Tuhan yang melayani Engkau. Bapa, berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berdoa untuk setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini ya Tuhan. Baik yang mainkan musik maupun juga setiap kami, bagi tim multimedia juga yang mengambil bagian untuk merecording seluruh jalannya ibadah daring pada hari ini. Bapa, terima kasih, kami serahkan seluruh ibadah ini dari awal sampai akhir di dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai setiap kami dan juga menyertai seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini yang sedang beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesetiaan Tuhan. Karena di dalam hidup kita menyadari hanya karena anugerah Tuhan dan juga hanya karena pertolongan Tuhan, maka kita diberikan pengampunan oleh Tuhan. Berita anugerah dari Roma 5 ayat 8 sampai 11. Kita akan bersama-sama mendengarkan berita anugerah pada pagi hari ini dan juga petunjuk hidup baru dari Yesaya 40 ayat 31. Roma 5 ayat 8 sampai 11. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Petunjuk hidup baru dari Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita bersyukur untuk pagi hari ini, untuk berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Dan biar setiap kita selalu dalam hidup kita boleh bersyukur untuk kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, bahkan juga untuk pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Biar kita terus menanti-nantikan Tuhan, kita terus
memohon kiranya Tuhan terus memberi kekuatan yang baru bagi kita. Dan kita akan kuat di dalam Tuhan seperti Raja Wali. Kita menaikkan pujian untuk meresponi untuk setiap firman yang kita dengar pagi hari ini. Dengan sayapmu. Roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Jemaat semua kita akan bersama-sama untuk mengakui pengakuan iman rasuli. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, kita mengakui pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, penginjil Daniel Jonathan. Dan kita akan mempersiapkan hati kita menaikkan satu pujian, ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan,
kami Bapa. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan agar semua rencanamu digenapi. Mulialah namamu Tuhan. Setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kami persilakan hamba-Nya. Mari kita berdoa. Sebagaimana yang kami naikkan bersama-sama ya Bapa, kami rindu agar Tuhan mengajar kami bagaimana kami menjalani kehidupan kami hari demi hari. Karena kami sadar hidup kami sementara dan kami ingin menjadikannya bermakna. Hidup kami singkat dan kami ingin menjadi berkat. Untuk itulah kami memerlukan firman-Mu yang kiranya boleh menolong dan menuntun setiap kami. Sehingga hidup kami yang singkat dan sementara ini sungguh boleh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Berkati hamba-Mu, berkati setiap jemaat-jemaat-Mu, sehingga kami bisa memahami firman Tuhan yang kami boleh renungkan bersama-sama pagi ini. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudaraku sekalian. Saudaraku, mungkin di antara kita ada yang sudah tidak asing dengan Barna Group
sebuah lembaga survei yang berbasis di Amerika yang seringkali juga mengeluarkan atau melakukan survei-survei tertentu yang kebanyakan memang berbicara tentang kekristenan dan seluk-beluknya. Di dalam satu surveinya yang dilakukan oleh David Kinnaman dan tim dari Barna Group, mereka menyelidiki atau mensurvei tentang pandangan-pandangan penilaian-penilaian orang-orang luar non-Kristen terhadap kekristenan. Nah, orang-orang luar ini bisa saja dari orang-orang yang memang bukan Kristen ataupun juga dari mereka yang dulunya Kristen, dulunya ke gereja tetapi sekarang sudah memilih untuk keluar dari gereja, keluar dari kekristenan. Dan apa yang mereka anggap tentang kekristenan itu, setidaknya ada beberapa hal yang kemudian dituliskan di dalam sebuah buku berjudul Unchristian. Yang pertama, bahwasanya mereka menganggap kekristenan itu hypocritical. Orang Kristen itu munafik, bahkan kekristenan itu munafik. Kekristenan itu adalah orang-orang yang kemudian ketika ketemu dimanapun, kapanpun selalu bicara soal bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan lain sebagainya. Bicara soal keselamatan. Atau orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang anti homoseksual. Homophobia, sheltered, orang-orang yang eksklusif, orang-orang yang kemudian mengkotak-kotakkan diri, too political. Tentu saja ini konteksnya Amerika, orang-orang Kristen dinilai orang-orang yang terlalu political, terlalu melibatkan diri kepada politik. Mungkin di Indonesia sebaliknya, orang-orang Kristen tidak mau terlibat di dalam politik. Atau orang-orang Kristen itu judgmental, orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang terlalu suka menghakimi orang lain. Nah, sekali lagi ini adalah konteksnya Amerika, tetapi saya pikir cukup relate dengan kondisi kita di Indonesia terkait dengan satu dan beberapa hal atau kekristenan secara umumnya. Dan saya ingin kita menyoroti yang pertama yang disebutkan tadi. Orang-orang Kristen atau kekristenan itulah orang-orang yang munafik. Di mata orang-orang non-Kristen, di mata orang-orang yang meninggalkan iman Kristen, mereka berpikir dan mereka menganggap, mereka menilai bahwasanya kekristenan itu adalah sebuah kemunafikan. Tentu saja ketika kita melihat hal ini, maka kita pengen menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksudkan munafik itu sendiri. Ketika orang-orang Kristen itu mewartakan sebuah kebenaran tetapi terus menggumulkan kehidupannya terkait dengan kebenaran yang disampaikan, saya pikir itu bukan munafik. Itu sebuah bentuk kejujuran. Tidak ada orang Kristen yang sudah sempurna dan tidak jatuh di dalam dosa. Ketika mereka bicara tentang kebenaran, kesucian, kekudusan dan mereka bergumul di dalam hal itu, saya pikir itu bukan kemunafikan. Sebuah bentuk kejujuran, pergumulan kehidupan kekristenan yang ada. Tetapi apa yang mereka maksudkan ketika orang-orang ini mengatakan orang Kristen itu munafik? Beberapa orang mengatakan demikian. Aku bertemu dengan orang-orang Kristen di kelompokku, di komunitasku dan mereka mengajarkan, menasihatkan apa yang baik. Tetapi ketika aku ke rumah mereka, ternyata mereka nggak lakukan itu. Di luar mereka berbicara tentang bagaimana kehidupan keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan keluarga yang harmonis, tetapi ketika aku mampir di rumahnya ternyata sebaliknya. Bagaimana mereka memperlakukan pasangan mereka dan anak-anak mereka jauh bertolak belakang dengan apa yang mereka sampaikan kepadaku. Atau ada orang lain yang mengatakan mereka orang-orang Kristen mengajarkan untuk mengasihi orang-orang yang belum percaya. Tetapi di belakang mereka justru mengolok-olok dan menertawakan mereka yang belum percaya. Mereka hanya nampak di permukaan saja, pengetahuan saja, berpura-pura seperti orang kudus. Tetapi padahal praktik kehidupan mereka jauh berbeda dengan hal itu. Mereka ngomong tentang kasih tetapi kehidupan mereka justru bertolak belakang dengan hal itu. Saudaraku, ketika kita melihat pandangan orang terhadap kekristenan yang seperti ini, mungkin kita tergoda untuk berpikir, ya itu kan pendapat orang lain yang belum tentu benar juga. Kenapa kita harus peduli dengan hal itu? Tapi mari kita coba berpikir lebih lanjut. Dari mana mereka mendapatkan penilaian yang seperti itu? Tentu saja
Itu mereka dapatkan ketika mereka bertemu, bersinggungan dengan orang-orang Kristen. Ketika mereka menjalin sebuah relasi dengan orang-orang Kristen dan mereka lihat dan mereka alami pengalaman-pengalaman yang kemudian dari semua itu mereka menyimpulkan, oh ternyata banyak kemunafikan di sana. Kineman kemudian menegaskan lebih lanjut, what they see from Christians create their idea about the reality and authenticity of following Christ. Apa yang mereka lihat dari orang-orang Kristen menciptakan sebuah ide atau pemikiran tentang realitas dan keaslian mengikut Tuhan Yesus Kristus itu seperti apa. Ketika melihat kekristenan orang-orang Kristen yang berlaku demikian, mereka akan menyimpulkan, oh ternyata pengikut Kristus itu memang seperti itu. Paham ya? Ketika mereka melihat orang-orang Kristen yang munafik, maka mereka menyimpulkan, oh ternyata jadi orang Kristen itu ya seperti itu. Gak ada bedanya juga dengan orang-orang lain. Dan pertanyaan yang Kineman sampaikan dalam bukunya adalah, apakah kita dengan kata-kata dan tindakan kita sedang meningkatkan reputasi kekristenan dengan menampilkan kekristenan yang benar itu apa? Ataukah tanpa disadari kita justru menampilkan iman yang tidak Kristen, unchristian, kepada orang-orang luar. Dan untuk itu mari kita kembali merenungkan bagaimana kita menghidupi iman kita hari ini. Khususnya ketika di bulan ini, sepanjang bulan Oktober kita akan mengenang peristiwa reformasi gereja. Kita juga mau merenungkan kembali, bukan hanya menghidupi reformasi itu secara konseptual, tetapi sungguh menghidupi reformasi secara utuh dan menyeluruh dalam kehidupan Kristen kita. Mari kita membaca 1 Timotius pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan yang ke-16. Untuk kita mempelajari lebih lanjut tentang hal ini. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-16, demikian firman Tuhan. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang-orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ayat yang ke-11. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu sendiri dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Berbahagialah mereka yang mendengar, memperhatikan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudaraku, di dalam ayat yang pertama sampai dengan yang kelima, Paulus mengungkapkan adanya sebuah persoalan yang dihadapi di dalam pelayanan Timotius. Bahwasanya ada orang-orang yang kemudian meninggalkan iman mereka dan mengikuti ajaran-ajaran yang sesat. Ajaran-ajaran yang disebut Paulus sebagai tahayul dan dongeng nenek-nenek tua.
Mereka adalah orang-orang yang kemudian meninggalkan iman mereka. Menariknya adalah ketika berhadapan dengan tantangan yang seperti ini. Banyaknya orang-orang yang kemudian meninggalkan iman mereka. Paulus tidak banyak memberikan saran atau nasihat kepada Timotius tentang bagaimana menyerang ajaran yang sesat itu. Paulus tidak banyak memberikan nasihat tentang bagaimana membuktikan atau menunjukkan kesalahan orang-orang itu. Para penyesat itu, tidak. Paulus justru banyak memberikan nasihat, perhatian kepada bagaimana kita hidup sebagai orang-orang percaya sesuai dengan iman yang kita pegang. Seakan-akan Paulus mengatakan bagaimana kita menghidupi iman kita dengan benar jauh lebih penting dan berdampak daripada menunjukkan bahwa mereka salah. Tentu saja menunjukkan kesalahan dari para penyesat itu penting dan itu perlu. Tetapi yang jauh lebih perlu daripada itu adalah bagaimana kita menghidupi iman kita yang benar itu sendiri. Berkaca dari survei Kinemen tadi, ada kemungkinan bahwasanya orang-orang ini meninggalkan kekristenan bukan saja karena mereka menilai dan melihat ajaran sesat itu lebih menarik. Tetapi bisa jadi karena mereka melihat kekristenan sendiri, orang-orang Kristen sendiri tidak merepresentasikan kekristenan mereka dengan benar dan menarik. Masalahnya bukan hanya kepada apa yang ada di luar yang ditawarkan kepada mereka. Mungkin saja masalahnya justru ada di dalam kekristenan itu sendiri. Orang-orang Kristen itu sendiri di dalam menghidupi iman mereka. Dan nasihat pertama yang diberikan Paulus ada di ayat yang ke-6 demikian. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran yang sehat. Terdidik di dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran yang sehat. Kata terdidik dalam bagian ini memiliki arti nourish, memberi makan, diberi makan. Timotius sudah diberi makan dalam pokok-pokok iman dan dalam ajaran yang sehat. Saudaraku, tentu saja pokok-pokok iman ini, ajaran-ajaran yang sehat berkaitan dengan iman kita tidak begitu saja secara otomatis terinstall ketika kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita mengaku, oh Tuhan aku percaya kepadamu, dan kemudian kita membuka mata kita, tidak secara otomatis semua hal yang benar itu terinstall dalam pikiran kita, bukan? Saya yakin kita memahami bagian ini. Itulah kenapa kita mengirimkan anak-anak kita untuk mengikuti kelas katekisasi sebelum baptisan dan sidi. Itu kenapa kita berulang kali diserukan untuk kita pun juga bertekun di dalam pembacaan Alkitab harian. Bagaimana kita berupaya untuk mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan waktu demi waktu dengan pokok-pokok iman dan pengajaran yang benar dari firman Tuhan. Itulah kenapa di masa-masa digital saat ini kita begitu mudahnya menerima banyaknya undangan seminar, webinar, penelaahan Alkitab ataupun macam-macam hal yang dilakukan, diupayakan supaya kita dapat terus bertumbuh di dalam memahami iman kita, dapat terus bertumbuh di dalam memahami apa yang sebenarnya kita pegang dan kita percayai. Baiklah kita terdidik, diberi makan, memberi makan diri kita tentang ajaran-ajaran yang sehat, pokok-pokok iman kita yang kita imani itu seperti apa. Sehingga kita lebih mengenal lagi, kita lebih dibangun lagi berkenaan dengan dasar iman kita. Namun ketika bicara soal iman dan ajaran-ajaran, ada orang-orang tertentu yang cenderung mengatakan demikian. Sudahlah, nggak perlu belajar banyak, ya. Nggak perlu doktrin-doktrinan, nggak perlu belajar ini dan itu. Yang penting kita itu hidup baik, yang penting kita itu hidup saleh, gitu ya. Nggak perlu banyak belajar yang terlalu mendalam soal iman. Yang penting itu bagaimana kita berdoa, bagaimana kita menyembah Tuhan dan lain sebagainya. Saudaraku, belakangan ini saya banyak ngobrol, berdiskusi dengan beberapa rekan-rekan muda di mana mereka banyak kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan soal iman maupun soal kehidupan praktik mereka. Bagaimana mereka menghidupi iman mereka di tengah kondisi kehidupan mereka sehari-hari. Dan kemudian ada suatu hal yang menarik namun juga ironis ketika mereka menyampaikan,
Hal-hal yang seperti ini Kak, kita nggak mungkin bisa diskusikan di gereja ketika ada banyak teman-teman yang lain di sana. Nggak mungkin kita bisa tanyakan sama orang tua kita di rumah. Kenapa? Karena kalau kita tanyakan di sebuah forum, banyak orang-orang di sana, banyak orang-orang Kristen di sana atau bahkan di orang tua, maka mereka responnya pasti akan begini. Makanya kamu itu banyak doa. Supaya kamu nggak mikir macem-macem. Kamu itu kalau ada khotbah didengerin baik-baik. Supaya kamu nggak banyak pertanyaan ini dan itu. Makanya kamu itu banyak denger lagu pujian rohani. Supaya hidupmu itu diisi dengan hal rohani dan sebagainya. Saudara, saya tidak memungkiri bahwasanya doa ibadah itu begitu penting dan perlu untuk kita lakukan. Tetapi seperti yang tadi di awal dikatakan, bukankah tidak secara otomatis ketika kita berdoa, semua hal yang benar itu terinstal dalam pikiran kita. Bahkan mungkin sebaliknya. Bukankah kita menyadari bahwasanya semua tindakan kita didasarkan pada konsep pemikiran. Semua tindakan didasarkan pada konsep pemikiran. Banyak orang bisa berdoa, tetapi Yakobus mengatakan ada orang-orang yang salah berdoa. Kenapa? Karena konsep doanya salah. Banyak orang bisa beribadah menyembah Tuhan, tetapi ternyata apa yang dia lakukan keliru. Kenapa? Karena konsepnya tentang ibadah ternyata salah. Ibadah dan doanya hanya sebagai sebuah upaya transaksional dan bukan relasional kepada Tuhan. Banyak orang bisa berbuat baik ini dan itu, tetapi kita tahu mereka salah ketika konsep dan motivasi mereka salah. Semua hal yang kita lakukan dimulai dari konsep pemikiran kita, sehingga penting untuk memberi makan diri kita dengan konsep pemikiran yang benar, yaitu dengan ajaran-ajaran yang sehat, ajaran-ajaran yang benar, sehingga tindakan yang kita lakukan pun juga adalah tindakan yang benar pula. Istri saya akhir-akhir ini belajar tentang pola makan. Kalau dulu dia makan segala sesuatu dan di segala waktu, every time, everywhere, dan everything dimakan gitu ya. Tetapi kemudian di satu waktu setelah dia belajar, dia kemudian menerapkan sebuah pola hidup di mana dia tidak akan makan malam. Ketika dia makan malam, apapun itu, maka dia merasa berdosa sekali gitu ya. Tidak ada makan malam pokoknya. Tapi kemudian akhir-akhir ini dia berubah kembali. Makan malam itu boleh dan bahkan perlu. Cuma tingkat kalorinya, jumlah kalorinya yang diperhitungkan. Kenapa kemudian perilaku makannya berubah-ubah? Karena konsep tentang metabolisme tubuh yang dia percayai melalui setiap training ataupun semua hal yang dia pelajari berubah. Kalau dulu dia konsep begini maka perilakunya begitu, sekarang dia punya konsep yang baru dan sekarang perilakunya berubah menyesuaikan dengan konsep yang dia pegang saat ini. Bukankah demikian juga dengan apa yang kita lakukan sehari-hari? Alkitab pun seringkali menegaskan hal ini. Hampir semua nasihat praktis dari Alkitab selalu dimulai atau didasari dengan sebuah konsep pemikirannya. Misalnya ketika 1 Korintus pasal yang 6 menasihatkan supaya kita menjaga tubuh kita, menjaga kekudusan tubuh kita. Ayat yang 19 dan 20 itu dilandasi dengan sebuah konsep bahwasanya tubuh kita telah dibeli dan dibayar lunas oleh darah Kristus, maka tubuhmu ini menjadi bait Allah, maka muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sebuah praktik menjaga tubuh dimulai dari dasar konsep pemikiran tentang Injil Kristus. Semua tindakan didasarkan pada pemikiran. Sehingga penting untuk memberi makan pikiran dan hati kita dengan ajaran yang benar, ajaran yang sehat. Tetapi tentu saja tidak hanya berhenti sampai di sana. Sangat disayangkan ketika di satu sisi ada orang-orang Kristen yang merasa tidak perlu doktrin, tidak perlu ajaran yang sehat. Tapi di sisi yang satunya juga ada orang-orang yang kemudian berhenti kepada sebuah pembelajaran konseptual, namun lemah di dalam praktikalnya. Mereka kuat di dalam sistem pengajaran yang baik, tetapi seringkali menjadi batu sandungan karena sebuah konsep itu, apa yang ada di otak mereka tidak terwujud di dalam kata dan tindak mereka. Paulus memahami hal itu, itulah kenapa sesaat setelah dia menekankan perlunya pokok-pokok iman dan ajaran sang sehat, Paulus langsung beralih kepada ayat yang ke-7, yang ke-8, latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Kata latihlah di sini dari
bahasa Yunani gymnase, dan ibadah di sana dari bahasa eusebeia. Saya menyebutkan ini bukan supaya terlihat pintar, tetapi supaya kita lebih mudah untuk memahami apa yang disampaikan oleh Paulus. Kata latihlah itu berasal dari kata gymnase, yang dari kata itu kita juga mengenal istilah gimnastik, gymnasium. Sebuah tempat di mana kita melatih tubuh kita sedemikian rupa untuk mendapatkan sebuah tubuh yang sehat dan bentuk tubuh yang ideal. Dan ketika kita melatih tubuh kita di gimnasium, maka di sana kita memerlukan sebuah kedisiplinan. Bentuk tubuh yang ideal, tubuh yang sehat tidak didapatkan dalam waktu satu malam tentu saja. Butuh waktu yang tidak singkat diiringi dengan pola makan dan pola hidup yang sehat pula. Sehingga mungkin bagi kita yang pergi ke gym hanya karena sekedar ikut-ikutan orang, hanya karena sekedar keren-kerenan, maka saya yakin kita tidak akan bertahan lama di sana. Sekalipun kita sudah dapat kartu membernya, mungkin kita hanya sekali, dua kali, dan kemudian badan kita pegel-pegel, kemudian males, lama-lama mulai bolong-bolong, dan kemudian menghilang sama sekali dari sana. Kartu member pun hanya sekedar kartu dan gak pernah kita pakai lagi. Perlu sebuah passion. Kita mengerjakan latihan dengan passionate, dengan sebuah gairah, hasrat dan semangat. Sehingga kita bisa mendisiplin latihan kita sampai sebuah hasil yang kita inginkan itu kita dapatkan. Dan kata beribadah sekali lagi memakai sebuah kata eusebeia yang artinya lebih kepada kesalehan. Jadi apa yang dikatakan Paulus, latihlah dirimu beribadah. Ini tidak hanya bicara soal sebuah peribadahan, sebuah ritual yang kita laksanakan, sebuah liturgi yang ada. Karena ketika Paulus memaksudkan sebuah ritual ibadah, sebenarnya ada kata yang lebih cocok dan lebih sering digunakan, yaitu proskuneo atau latreia, yang itu merujuk kepada sebuah ibadah ritualis, sebuah liturgi yang ada. Tetapi ketika Paulus memakai kata eusebeia di sana, ia ingin menekankan bahwasanya dimaksudkan itu bukan hanya sebuah ritual saja, tetapi sebuah kehidupan yang menyeluruh, sebuah kehidupan yang didedikasikan untuk Tuhan. Sehingga ketika dua kata ini digabung bersama-sama, gymnasium dan eusebeia, maka di sana Paulus ingin menasihatkan, hidupilah kesalehan hidup yang menyeluruh dalam keseharian kita. Di semua aspek kita dengan passionate, dengan gairah, dengan penuh hasrat dan disiplin. Kenapa hal itu penting untuk ditekankan? Karena saudaraku secara jujur kita banyak mendapati banyak orang Kristen menjalani kehidupannya tanpa passion. Mereka menjalani kehidupan kekristenan mereka tanpa passionate. Mereka lebih kepada seperti zombie-zombie rohani. Mereka mungkin beribadah tetapi ibadah mereka tanpa jiwa. Sehingga ketika mereka melihat tayangan rekaman ibadah seperti ini, mungkin mereka pikirannya juga kemana-mana, gak fokus juga. Mereka mungkin berdoa tetapi hanya sebagai sebuah rutinitas. Tidak ada gairah sama sekali. Atau bahkan ada orang-orang Kristen yang bukan hanya tanpa passionate, tetapi mereka juga menjalani kehidupan kekristenan mereka dengan sebuah keterpaksaan dan tekanan. Dengan sebuah tekanan, karena mungkin mereka berpikir bahwasanya ketika aku enggak melakukan ini dan itu maka akan dihukum Tuhan. Sebuah keterpaksaan, karena mungkin ada tekanan paksaan dari pasangan atau orang tua. Saudaraku, Shane McDowell dan James Warner Wallace dalam bukunya So the Next Generation Will Know menuliskan demikian. If we can passionately move forward a Christian life of intellectual, emotional, and experiential abundance, our kids just may adopt our excitement. Jika kita dengan sebuah gairah dan hasrat yang besar bergerak menuju kehidupan Kristen yang berlimpah secara intelektual, emosional, dan eksperiental, maka anak-anak kita akan dapat mengadopsi gairah iman kita itu juga. Pertanyaannya adalah, sebenarnya selama ini apa sih yang membuat kita begitu bergairah? Apa yang membuat kita itu begitu passionate di sana? Apakah itu uang, pekerjaan, pacar kita? Ada banyak orang yang kemudian ketika bicara soal uang gitu ya, bicara soal kripto misalnya, wah matanya begitu berbinar-binar dan kita begitu bersemangat menceritakan hal itu. Dia begitu passionate di dalamnya. Tapi ketika bicara soal hal-hal tentang iman,
dia kehilangan semangatnya. Kalau itu yang terjadi, kalau itu yang kita tunjukkan di tengah-tengah keluarga kita, maka apa yang kita harapkan diambil oleh anak-anak kita? Passion seperti apa yang ada dalam diri mereka juga? Atau ketika tadi di awal kita bicara soal orang-orang yang meninggalkan iman Kristen dengan anggapan-anggapan negatif tentang kekristenan, mari kita renungkan. Apakah itu karena kita tidak menghidupi iman Kristen kita secara passionately dan utuh? Ketika anak-anak kita di rumah melihat kehidupan kita sehari-hari, apakah mereka melihat sebuah kehidupan iman yang bergairah dari diri kita? Ataukah mereka melihat zombie-zombie rohani yang melakukan rutinitas rohani tanpa jiwa, tanpa makna? Ketika rekan-rekan kita di luar di tempat kerja atau dimanapun melihat kehidupan Kristen kita, apakah mereka melihat kehidupan iman yang utuh secara intelektual, emosional, praktikal? Ataukah mereka justru melihat sebuah iman yang kategorial, sebuah iman yang punya kotaknya sendiri dan tidak berdampak kepada kotak-kotak kehidupan kita yang lainnya? Apakah kita sudah passionate di dalam kehidupan iman kita? Yang kemudian itu bukan hanya berdampak kepada semangat kita sendiri, tapi juga berdampak bagi orang-orang sekitar kita. Ketika di dalam masa-masa ini pengurus-pengurus gereja kita bergumul soal regenerasi, banyak orang yang kemudian mencoba untuk mengajak jemaat-jemaat yang lain, ayo bergabung di dalam pelayanan yang kami kerjakan. Tapi bayangkan kalau kita sendiri sebagai seorang pengurus, sebagai seorang pelayan yang selama ini ada di pengurusan dan pelayanan tidak passionate juga di sana. Kita pun juga mengerjakan pelayanan kita, ya pokoknya asal jalan, gak ada passion juga. Setelah selesai program ya ditutup buku dan selesai. Bagaimana cara kita mengajak orang lain untuk terlibat dalam pelayanan yang kita kerjakan? Ketika kita sendiri tidak passionate di dalamnya. Jika kita saja tidak excited dengan iman kita, jika kita saja tidak bergairah dalam kehidupan Kristen kita, bagaimana kita bisa mengharapkan anak-anak bahkan orang-orang sekitar kita bisa tertarik dan kemudian menjalani kehidupan yang sama yang kita jalani saat ini? Lebih lanjut tentang kehidupan yang utuh dan menyeluruh, Paulus menasihatkan di ayat yang ke-12, sebuah ayat yang sangat terkenal di kalangan anak muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Lebih lagi Paulus menjabarkan, mendetailkan bagaimana kita harus hidup di dalam semua aspek hidup kita, di dalam iman Kristen yang benar. Tidak hanya berhenti pada sebuah konseptual doktrin yang benar, tetapi bagaimana konsep doktrin dan ajaran itu mengubahkan perkataan kita. Tentu saja ini bukan hanya bicara soal perkataan yang kotor saja, mungkin kita tidak berkata-kata kotor, tetapi ketika kata-kata kita yang kita keluarkan itu tidak membangun orang lain, tidak diucapkan di waktu yang tepat, bisa saja itu juga bukan perkataan yang baik. Efesus 4 ayat 29 mengatakan, janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, sesuai dengan keperluan yang ada, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bagaimana kita menggunakan kata-kata kita waktu demi waktu, hari demi hari. Paulus juga menyebutkan tentang tingkah laku, behavior, tentang kasih, kesetiaan, kesucian, singkatnya semua hal dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang pernah kita juga dengar tentang Abraham Kuyper yang mengatakan tidak ada satu inci pun dari kehidupan di dunia ini di mana Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu tidak mengatakan milikku. Sehingga segala sesuatu, segala aspek tidak ada yang bisa luput dari bagaimana kita menghidupi iman kita di dalamnya. Jonathan Morrow bicara tentang bagaimana kita mempengaruhi generasi kita. Dia mengatakan demikian, generasi kita, khususnya generasi muda membutuhkan 3 R, yaitu reason, relationship, and rhythm. Reason, bagaimana mereka berpikir. Relationship, bagaimana dan siapa mereka ada bersama-sama. And rhythm, bagaimana atau apa yang mereka lakukan sehari-hari. Reason, relationship, and rhythm. Itulah yang bisa kita berikan dampak di sana. Dan itu hanya terjadi ketika itu sudah kita hidupi juga.
Kita punya reason, kita punya ajaran-ajaran yang sehat, kita punya relationship. Ajaran yang sehat itu mempengaruhi bagaimana kita mengasihi sesama kita. Dan kita punya ritme, apa yang kita lakukan hari demi hari. Yang juga dipengaruhi oleh iman yang kita sedang hidupi. Satu-satunya cara untuk mempengaruhi orang lain adalah dengan kita menghidupi hal itu terlebih dahulu. Dan membangunnya dengan kokoh di dalam kehidupan kita. Paulus menutup nasihat-nasihatnya dengan sebuah penegasan berulang-ulang di ayat yang ke-15, 16 dikatakan, perhatikanlah semuanya itu. Meditate on it, be diligent, rajin di sana, take pains. Bahkan ketika itu membutuhkan sebuah kerja keras peluh, meditate di sana, praktis, lakukan itu, disiplin di sana, hiduplah di dalamnya, devoted yourself, diserap di sana, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu dan ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu. Perhatikan berulang-ulang, sebuah nasihat yang begitu padat, penekanan yang begitu diulang-ulang. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, bertekunlah dalam semuanya itu. Menunjukkan betapa pentingnya hal ini. Betapa pentingnya semuanya itu. Secara konseptual, secara perasaan kita yang diubahkan, secara tindakan yang diubahkan. Itu begitu penting untuk kita hidupi. Tujuannya apa? Di bagian akhir ayat 16 dikatakan, supaya engkau dengan berbuat demikian, engkau menyelamatkan dirimu sendiri dan semua orang yang mendengar engkau. Tentunya hal itu dengan menghidupi iman yang menyeluruh dan passionate itu berguna bagi diri kita sendiri. Tentu saja hal itu bisa membangun iman kita secara menyeluruh dan utuh. Kita dibangunkan iman kerohanian kita. Kita kemudian diajar untuk menghidupi iman yang benar itu di seluruh aspek kehidupan kita. Dan bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi juga kepada orang-orang di sekitar kita. Supaya dengan itu mereka dibawa kepada iman keselamatan yang benar. Bukankah ini menjadi sebuah penutup yang apik? Di awal Paulus mengatakan ada orang-orang yang meninggalkan iman Kristen mereka. Dan kemudian Paulus menasihatkan bagaimana kita menghidupi iman kita dengan benar, menyeluruh dan passionately. Dan kemudian ditutup bahwasanya dengan itu engkau akan membawa orang-orang ini kepada keselamatan yang benar. Sehingga saya mengatakan yang mengubahkan hati dan menjadikan kita saksi bukan hanya Injil yang dipercayai, melainkan Injil yang dihidupi. Yang mengubahkan kita bukan hanya Injil yang kita percayai. Kita mungkin bisa mempercayai doktrin-doktrin dasar iman kita dengan begitu sangat baik. Intelektualitas kita begitu sangat baik ketika kita bicara soal sola gratia dan kelima sola yang ada dalam reformasi. Tetapi ketika itu tidak dihidupi, maka itu tidak akan mengubahkan hati. Terlebih, tidak akan menjadikan kita saksi bagi orang-orang di luar sana. Yang menjadikan kita saksi bagi orang juga bukan hanya Injil yang kita percayai, tetapi apa yang mereka bisa lihat di dalam kehidupan kita masing-masing. Injil yang kita hidupi sehari-hari. Kembali kepada Kahneman ketika dia menuliskan buku Unchristian, berbagai tanggapan orang tentang Kristenan. Dia menuliskan demikian. We are not responsible for outsiders' decision, but we are accountable when our action and attitudes have pushed outsiders away. Kita memang tidak bertanggung jawab terhadap keputusan iman orang lain. Kita tidak bertanggung jawab apakah mereka akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus atau tidak. Tetapi kita diperhitungkan ketika melalui tindakan dan attitude behavior kita sedang membawa sebuah misinterpretasi yang salah tentang Kristenan. Kita menggambarkan, kita menunjukkan iman Kristen dengan salah dan kemudian dengan itu kita sedang mendorong mereka menjauh dari iman Kristen yang benar. Mari kita sungguh-sungguh merenungkan bagian ini. Apakah kita sudah menghidupi iman kita dengan benar, passionately,
dan menyeluruh. Sehingga itu bukan hanya berguna buat kita sendiri, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain untuk mengenal siapa Kristus dan apa itu kekristenan dengan benar, dengan menyeluruh. Ketika kita belajar tentang reformasi gereja, sekali lagi biarlah itu bukan hanya kembali berhenti sampai di otak kita memahami doktrin-doktrin reform dengan benar, tetapi bagaimana apa yang kita imani itu sungguh bisa kita hidupi dan menjadikan kita orang-orang Kristen yang passionate terhadap iman yang kita jalani. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa, kami bersyukur bahwasanya melalui para pendahulu iman kami, Engkau sudah mengerjakan banyak hal. Sehingga ada doktrin-doktrin dasar yang memudahkan kami untuk kami memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Dan kami sadar Tuhan, kami perlu untuk terus mengisi hati dan pikiran kami berkaitan dengan pokok-pokok iman ajaran yang sehat itu. Kami perlu untuk terus belajar tentang apa yang kami imani Tuhan. Melalui firman Tuhan, melalui berbagai sarana-sarana yang tersedia di sekitar kami, ajar kami untuk kami terus memberi makan diri kami dengan ajaran-ajaran yang sehat. Karena di sanalah dasar untuk kami bisa berperilaku dengan benar. Itulah dasar seluruh kehidupan kami ya Bapak, yaitu dari sebuah konsep pemahaman ajaran yang benar. Tetapi tolong kami juga untuk kami tidak berhenti sampai di sana, tetapi kami menghidupi iman kami secara passionate, secara menyeluruh dan utuh di dalam semua kehidupan kami yang lainnya. Ketika kami ada di keluarga kami, ketika kami ada di lingkungan pekerjaan kami, ketika kami ada di kuliah kami, ketika kami ada dalam pergaulan kami, ketika apapun yang kami kerjakan, melalui tutur kata kami, perbuatan kami, tingkah laku kami, bagaimana kami menggunakan uang kami, bagaimana kami menggunakan waktu kami dan segala sesuatunya. Kami mau di setiap lini itu, iman itu mengambil tempatnya. Iman itu berdampak. Iman itu mengubahkan segala lini kehidupan kami. Sehingga bukan hanya kami yang kemudian disempurnakan, bukan hanya kami yang kemudian terus didewasakan, tetapi dengan sebuah kehidupan iman yang demikian, maka kami mau menjadi berkat, menjadi dampak bagi orang-orang sekitar kami. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini mungkin kami telah salah menunjukkan, merepresentasikan iman Kristen bagi orang-orang sekitar kami. Yang justru ketika melihat kami ada batu sandungan bagi mereka untuk mengenal iman Kristen dengan benar. Karena kami salah menghidupi iman kami. Karena kami tidak menghidupi iman kami secara passionately, secara menyeluruh dan utuh Tuhan. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang menopang kami. Untuk kami bisa menghidupi iman kami dengan benar, dengan menyeluruh, dengan utuh. Dan berdampak bagi orang-orang sekitar kami. Bapa, kami terus berdoa untuk kami masing-masing. Sekalipun kami mungkin saat ini ada dalam pergumulan kami masing-masing. Engkau yang mengetahui kami di dalam bagaimana kami bergumul. Entah itu di dalam keluarga kami, entah itu dalam pekerjaan kami, entah itu dalam kesehatan kami dan lain sebagainya. Biar di sana pun kami tidak meninggalkan iman kami. Biarlah di sana pun kami tetap bisa merepresentasikan iman kami dengan benar. Apapun tekanan yang kami alami, apapun pergumulan yang kami alami, tidak membuat kami meninggalkan iman kami. Justru di sana kami bisa menampilkan iman kami dengan kokoh sehingga orang-orang di luar kekristenan, orang-orang di sekitar kami bisa melihat bagaimana kekristenan menjawab pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Untuk itu Tuhan yang terus kiranya boleh menopang setiap kami, setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Bapak, kami juga mau berdoa untuk berbagai pergumulan kami di gereja kami. Kami berdoa ketika di bulan ini kami mencoba untuk kemudian membuka ibadah kami secara onsite kembali. Bapak, berikan kami hikmat senantiasa. Dengan kami melihat kondisi situasi yang ada, sehingga ketika kami mengambil langkah demi langkah, keputusan kebijakan-kebijakan dalam pelayanan gereja kami tetap bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Dan biarlah melalui apa yang boleh kami kerjakan dalam pelayanan kami, sungguh juga boleh menjadi berkat bagi jemaat, membantu jemaat-jemaat di dalam menumbuhkan iman mereka masing-masing. Kami berdoa,
khususnya juga di dalam masa-masa akhir tahun ke depan. Ketika ada libur Natal dan Tahun Baru, kami berdoa biarlah angka penyebaran COVID-19 pun tetap bisa dipertahankan, bahkan terus ditekan. Sehingga itu akan menolong kami untuk mengerjakan pelayanan kami dengan lebih maksimal di waktu-waktu yang akan datang. Sekali lagi berikan kami hikmat Tuhan, berikan kami tuntunan penyertaan Tuhan. Lindungi juga setiap anak-anak Tuhan yang kemudian juga sudah beribadah di gereja masing-masing. Tuhan juga yang kiranya boleh lindungi setiap mereka, jagai mereka, berikan mereka kekuatan, stamina yang prima, sehingga mereka dijauhkan dari berbagai macam hal yang tidak berkenan. Bapak, kami juga membawa dalam doa untuk pergumulan gereja Tuhan di tempat ini. Ketika di dalam masa-masa ini kami sedang mempersiapkan untuk pemilihan majelis dan pengurus yang baru. Tuhan juga yang kiranya boleh menolong, memberikan hikmat kepada setiap jemaat-jemaat Tuhan, setiap pengurus-pengurus gereja. Untuk kami boleh mendoakan bahwasanya nanti akan ada orang-orang yang tepat, orang-orang yang memang Tuhan sudah pilih dan tempatkan untuk mengisi pelayanan-pelayanan tertentu, bidang-bidang tertentu di gereja kami. Dan kiranya Tuhan, Engkau yang tolong kami dalam setiap proses demi proses sampai akhirnya pemilihan boleh dilaksanakan dan nama-nama itu sudah boleh muncul dan kemudian akan melayani di tahun depan. Demikian juga kami menyerahkan untuk proses penyusunan rancangan program tahun pelayanan 2022. Engkau juga yang kiranya juga boleh menuntun setiap anak-anakmu, setiap pengurus-pengurus, setiap majelis-majelis yang ada. Sehingga kami sungguh-sungguh mau membuka hati dan pikiran kami untuk mendengar suara Tuhan. Berikan kami kepekaan Tuhan untuk bagaimana Tuhan berencana bagi gerejamu di tempat ini. Apa yang Engkau inginkan untuk kami kerjakan. Sehingga melalui pelayanan kami, melalui program-program pelayanan yang kami kerjakan tahun depan pun, nama Tuhan makin tersiar, Injil Tuhan tersebar, jemaat-jemaat Tuhan boleh semakin ditumbuhkan imannya. Tolong kami Tuhan, supaya ketika kami boleh mencanangkan setiap program, itu bukan hanya pikiran kami semata, tetapi sungguh kami membawanya di dalam doa dan minta pertolongan hikmat Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami juga mau membawa bangsa kami di tengah sebuah upaya penekanan angka penyebaran COVID-19 yang ada. Kami pun juga terus menyerahkan hal ini dalam tangan kuasa Tuhan. Beberapa sekolah sudah melakukan pertemuan-pertemuan tatap muka. Beberapa lini di berbagai bidang sudah membuka kembali operasional mereka masing-masing. Sekali lagi Tuhan kami berdoa, Tuhan yang terus jagai kami. Tuhan yang terus lindungi kami. Engkau yang terus memberikan setiap warga negara kedisiplinan untuk menjaga protokol kesehatan yang ada. Engkau yang terus memelihara setiap aparat-aparat yang bertugas di sana. Baik secara medis maupun keamanan maupun secara lingkungan di tempat kami tinggal masing-masing. Maupun juga pemerintahan pusat yang mengatur kebijakan demi kebijakan. Engkau yang berikan kami pertolongan Tuhan. Sehingga kami rindu melalui setiap proses kebijakan demi kebijakan yang ada. Kami boleh kemudian dilepaskan, dibebaskan dari belenggu pandemi ini ya Bapa. Engkau yang terus kiranya boleh tolong setiap kami. Dan kami boleh menyerahkan semua kehidupan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, apapun yang Tuhan percayakan kepada diri kami. Biarlah Tuhan yang berkarya di sana, menjadikan kami pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan dan berdampak bagi orang-orang sekitar kami. Dan biarlah kami menutup sebuah doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah setiap kita menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita. Dan kita mohon supaya Tuhan menolong kita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan
dan persembahan bisa ditransferkan langsung ke rekening gereja Pos PI Istana Regensi, atau jemaat bisa mengumpulkan di rumah dan dibawa ketika bisa beribadah kembali di gereja. Kita akan memberikan persembahan dengan satu pujian, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan sungguh, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi, oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bait yang ketiga, bawa persembahanmu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah, damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk persembahan yang boleh kami berikan pada pagi hari ini. Bapa, ajar kami untuk memberikan dengan satu ucapan syukur kepada Tuhan, dengan hati yang tulus dan hati yang penuh dengan sukacita, karena Tuhan mau melayakan kami ya Tuhan, ambil bagian dalam pekerjaan-Mu ya Tuhan. Bapa, kami menyerahkan untuk gereja Tuhan, biar Tuhan memberkati untuk setiap hamba-hamba-Mu dan juga para majelis tempat ini, untuk dapat mengelola dengan baik. Kami menyerahkan juga untuk setiap program, menyerahkan untuk setiap apapun ya Tuhan, untuk pekabaran Injil di muka bumi ini. Tuhan kiranya memberkati untuk setiap persembahan yang kami berikan di rumah-Mu ya Tuhan, boleh menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Bapa, terima kasih, inilah persembahan kami, berkati tangan-tangan yang sudah memberikan, dan berkati juga untuk setiap pekerjaan-Mu ya pekerjaan daripada jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan juga memberkati kehidupan dari setiap jemaat-Mu. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tiba saatnya kita akan selesai dalam ibadah kita pada pagi hari ini, dan jemaat dipersilakan berdiri. Kita akan memasuki akan doksologi dan juga doa berkat akan disampaikan oleh hambanya. Puji Allah sumber berkat, puji Dia ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra dan Roh
yang kami persilakan. Jemaat sekalian, kita telah mengakhiri ibadah kita pagi ini, namun biarlah iman yang hidup, itulah yang senantiasa kita bawa dan kita hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap waktu dimanapun kita berada. Dan biarlah kasih karunia Tuhan juga yang menyertai setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai, silakan duduk, silakan bersaat teduh. Tuhan memberkati.